Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Usliani. Di sini saya akan menjelaskan tentang strategi pembelajaran KWLA. Di sini yang dimaksud dengan strategi pembelajaran KWLA yaitu strategi pembelajaran yang mana berguna untuk membuat siswa memahami akan bacaan. Jadi, strategi KWLA ini merupakan strategi guna untuk membaca siswa gitu. Cocok untuk dijadikan strategi membaca. Itu yang dimaksud dengan strategi KWLA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Liamatul Munawaroh di sini akan menjelaskan apa itu manfaat dari strategi pembelajaran KWLA. Nah, di sini pembaca yang baik merupakan pembaca yang mengetahui tujuan membaca, apa yang hendak dibaca, dan apa yang diperoleh. Dengan melalui strategi KWLA, seorang pembaca akan memiliki tujuan baca yang terarah. Dari strategi KWLA memberikan kepada siswa tujuan membaca dan memberikan suatu peran yang aktif sebelum dan sesudah membaca. Strategi ini membantu siswa memikirkan informasi yang baru diterima, dan selain itu strategi ini juga bisa memperkuat kemampuan mengembangkan pertanyaan-pertanyaan tentang berbagai topik, dan siswa juga dapat menilai pekerjaan mereka sendiri. Dan siswa akan terbantu di dalam strategi ini juga membantu guru untuk menghidupkan latar belakang pengetahuan dan minat siswa pada suatu topik. Dan siswa juga akan terbantu dalam memahami bacaan dengan kolom KWLA. Kemudian di sini terdapat langkah penerapan strategi KWLA, yaitu yang pertama, buatlah 4 kolom dan berilah judul dengan yang sudah terdapat dalam PPT, yaitu apa yang saya sudah ketahui. Kemudian yang kedua, apa yang ingin saya ketahui, apa yang saya pelajari, dan efek dari cerita. Dan untuk yang langkah kedua adalah mintalah siswa untuk berpendapat tentang topik tersebut. Nah, kemudian tulis di kolom yang pertama. Langkah yang ketiga yaitu tanyakan kepada siswa pertanyaan apa yang mereka inginkan sesuai jawaban topik. Lalu tulis di kolom yang kedua. Langkah yang keempat, instruksikan siswa untuk menjawab pertanyaan mereka dari kolom kedua. Lalu jawaban atas pertanyaan dan informasi tersebut ditulis di kolom yang ketiga. Langkah yang kelima yaitu gunakan kolom keempat untuk menulis jawaban atas beberapa pertanyaan. Salah satunya pertanyaan apa yang saya temukan menarik. Lalu mintalah siswa merefleksikan pentingnya informasi dengan menjawab pertanyaan tersebut. Mengapa informasi tersebut penting untuk saya dan bagaimana cara saya mengetahui informasi ini. Langkah yang keenam, kemudian jelaskan kepada siswa bahwa mereka juga dapat menggunakan kolom keempat untuk bersikap setelah melakukan pembelajaran. Dan langkah yang terakhir, yaitu bagian yang sangat penting adalah dilakukan diskusi. Jika guru meminta siswa untuk mendengarkan respon teman sebayanya, berbicara tentang respon sendiri dan kualitas respon yang tertulis. B. Hakikat pendidikan nilai dan sikap. Pada pembahasan sebelumnya telah dijelaskan bahwa sikap efektif erat kaitannya dengan nilai yang dimiliki oleh seseorang. Sikap merupakan refleksi dari nilai yang dimiliki, sehingga pendidikan sikap pada dasarnya adalah pendidikan nilai. Nah, nilai sendiri merupakan suatu konsep yang berada dalam pikiran manusia yang sifatnya tersembunyi dan tidak berada dalam dunia yang empiris. Nilai juga merupakan suatu yang berhubungan dengan pandangan seseorang tentang baik atau tidaknya, indah atau tidaknya, layak atau tidaknya, dan adil atau tidak, dan juga termasuk dengan pandangan yang lainnya.
Dengan demikian, pendidikan nilai pada dasarnya proses penanaman nilai kepada peserta didik yang diharapkan oleh pendidik. Nah, oleh karenanya, siswa dapat berperilaku sesuai dengan pandangan yang dianggapnya baik dan tidak bertentangan dengan norma-norma yang berlaku. Kemudian, C. Proses pembentukan sikap. Di dalam proses pembentukan sikap ini terdapat satu pola pembiasaan, yaitu pembelajaran yang dilakukan melalui pembiasaan dari guru sehingga mampu menanamkan sikap tertentu kepada siswa. Yang kedua adalah modeling. Modeling di sini merupakan pembelajaran sikap seseorang yang dilakukan melalui proses modeling, yaitu pembentukan sikap melalui proses asimilasi atau proses mencontoh. Semisal, siswa mencontoh seseorang yang diidolakan. Nah, di dalam pembelajaran, siswa dapat mencontoh guru. Semisal guru melakukan kebaikan dan guru tersebut disenangi oleh siswa, kemudian siswa ikut melakukan apa yang dilakukan oleh guru tersebut. Kemudian yang D, model strategi pembelajaran sikap. Strategi pembelajaran siswa yang umumnya menghadapkan siswa pada situasi yang mengandung konflik atau situasi yang problematis. Dengan melalui situasi ini diharapkan siswa dapat mengambil keputusan berdasarkan nilai yang dianggapnya baik. Dan di sini ada beberapa model strategi pembelajaran pembentukan sikap. Yang pertama yaitu model konsiderasi. Di dalam model konsiderasi ini terdapat implementasi model konsiderasi. Guru dapat mengikuti tahapan pembelajaran seperti yang pertama, menghadapkan siswa pada suatu masalah yang mengandung konflik yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, menyuruh siswa untuk menganalisis situasi masalah dengan melihat bukan hanya yang tampak, tapi juga yang tersirat dalam permasalahan tersebut, seperti perasaan, kebutuhan, dan kepentingan orang lain. Dan kemudian, mendorong siswa agar merumuskan sendiri tindakan yang harus dilakukan sesuai dengan pilihannya berdasarkan pertimbangannya sendiri. Dan untuk yang kedua adalah model pengembangan kognitif. Model pengembangan kognitif di sini adalah moral manusia berkembang melalui 3 tingkat. Yang pertama adalah tingkat pro-konfesional, yaitu memandang moral berdasarkan kepentingannya sendiri. Dan yang kedua adalah tingkat konfesional, yaitu anak mendekati masalah didasarkan pada hubungan individu masyarakat. Dan yang ketiga adalah tingkat post-konfesional, yaitu perilaku bukan hanya didasarkan pada kepatuhan terhadap norma-norma masyarakat yang berlaku, akan tetapi juga didasari oleh adanya kesadaran sesuai nilai-nilai yang dimiliki secara individu. Kemudian yang E adalah kesulitan dalam pembelajaran efektif. Di samping aspek pembentukan kemampuan intelektual untuk membentuk kecerdasan peserta didik dan pembentukan keterampilan untuk mengembangkan kompetensi agar peserta didik memiliki kemampuan motorik, maka pembentukan sikap peserta didik merupakan aspek yang tidak kalah pentingnya. Di dalam proses pendidikan bukan hanya bertujuan untuk kecerdasan saja, akan tetapi juga berlaku untuk mengembangkan sikap dan perilaku peserta didik agar sesuai dengan norma-norma yang terdapat dalam masyarakat. Namun demikian, dalam proses pendidikan di sekolah, proses pembelajaran sikap kadang juga terabaikan karena adanya beberapa kesulitan, seperti halnya yang pertama, selama ini proses pendidikan sesuai dengan kurikulum yang berlaku cenderung diarahkan untuk pembentukan intelektual. Yang kedua, sulitnya melakukan kontrol karena banyaknya faktor yang dapat mempengaruhi perkembangan sikap seseorang. Dan aspek keterampilan
Yang ketiga, keberhasilan pembentukan sikap tidak bisa dievaluasi dengan segera. Berbeda dengan pembentukan aspek kognitif dan aspek keterampilan yang hasilnya dapat diketahui setelah proses pembelajaran berakhir. Maka keberhasilan dari pembentukan sikap baru dapat dilihat pada rentang waktu yang cukup panjang. Dan untuk yang terakhir yaitu pengaruh kemajuan teknologi, khususnya teknologi informasi yang menyuguhkan aneka pilihan program acara yang kemudian berdampak pada pembentukan karakter anak. Selanjutnya adalah strategi pembelajaran kontekstual. Yang dimaksud dengan strategi pembelajaran kontekstual yaitu merupakan suatu strategi pembelajaran yang menekankan kepada proses keterlibatan siswa secara penuh untuk dapat menemukan materi yang dipelajari dan menghubungkan materi tersebut dengan kondisi atau kehidupan nyata, dan juga mendorong siswa agar siswa tersebut menerapkan materi yang sudah dipelajari kemudian diterapkan dalam kehidupan nyata mereka. Itu yang dimaksud dengan strategi pembelajaran kontekstual. Jadi strategi pembelajaran kontekstual itu memfokuskan pada siswa untuk mencari sebuah materi atau mempelajari suatu materi yang ada hubungannya dengan kehidupan nyata, sehingga dengan olehnya siswa tersebut mempelajari materi itu, siswa dapat menerapkan materi yang sudah dipelajari itu kepada kehidupan nyatanya atau situasi atau kondisi nyatanya, begitu. Selanjutnya adalah karakteristik dalam strategi pembelajaran kontekstual. Nah, di sini ada 5 karakteristik. Yang pertama itu proses pengaktifan pengetahuan yang sudah ada. Artinya proses pengaktifan pengetahuan yang sudah ada ini yaitu siswa mempelajari materi yang baru atau materi selanjutnya itu tidak lepas atau tidak jauh dari materi yang sudah ia pelajari. Itu yang dimaksud dengan proses pengaktifan pengetahuan yang sudah ada. Yang kedua adalah memperoleh dan menambah pengetahuan baru, yang mana pengetahuan baru ini diperoleh dengan cara deduktif dan dipahami atau dipelajari secara keseluruhan materi. Yang ketiga adalah pemahaman pengetahuan, yang mana di sini siswa itu tidak hanya dituntun untuk menghafal, tapi untuk memahami pembelajaran yang sudah dipelajari. Nah, yang keempat yaitu mempraktekkan pengetahuan. Jadi setelah kita memahami materi atau pengetahuan yang sudah kita pelajari, maka kita akan dituntun untuk mempraktekkannya ke dalam kehidupan nyata kita. Dan yang terakhir, yang kelima adalah melakukan refleksasi. Kenapa kita harus melakukan refleksasi? Agar pengetahuan yang kita pelajari itu menjadi sempurna, begitu. Dan yang terakhir adalah langkah-langkah dalam strategi pembelajaran kontekstual. Di sini ada pendahuluan, yang mana pendahuluan ini sebelum seorang guru atau pengajar melakukan pembelajarannya, maka guru itu harus menjelaskan tentang prosedur pembelajaran ke depannya, begitu. Dan yang kedua adalah inti sekaligus penutup. Setelah seorang guru menjelaskan tentang prosedur pembelajaran kemudian menerangkannya, maka peran siswa di sini yaitu mencatat hal-hal yang penting yang diterangkan oleh guru. Kemudian dalam hal penutup yaitu ketika ada suatu keterangan yang belum dipahami, maka siswa itu akan menanyakan kepada guru. Kayaknya seperti ada sesi tanya jawab. Dan guru juga bisa memberikan tugas kepada siswa jika diperlukan. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan atau kekurangan kata dan juga kekurangan dalam menjelaskan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.